Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mengawali pembelajaran atau bimbingan klasikal pada hari ini, Ibu ingin salah satu memimpin doa agar dalam kita belajar mudah diserap dan lebih kalian dalam keadaan sehat walafiat terus. Ada yang satu membantu mimpin doa? Yo, Mas Agus. Doa. Sebelum doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin tahu yang tiga hari ini siapa? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Kondisi kalian saat ini bagaimana? Apa yang kalian rasakan saat ini? Senang. Terus, bahagia. Ibu ingin kalian menyampaikan kondisi kalian saat ini. Coba kalian tulis dalam selembar kertas, boleh kalian gambar. Sedang mungkin jujur, kalian mungkin galau, mungkin apa, was tulisan. Bantu masa kembali. Boleh kalian tulis yang kalian rasakan apa? Lewat gambar boleh. Ibu sebelum lanjutkan kalian rasakan tadi, Ibu ingin mengetahui dulu tentang kondisi kalian bagaimana. Boleh dapat semua? Yang sudah dapat, langsung ditulis dalam selembar kertas. Dikasih nama, kalian tempelkan di depan ini sesuai dengan umur kalian. Tidak boleh tengok-tengok ke belakang, tidak boleh tanya-tanya ke teman. Langsung kalian tempel ke depan. Ibu ingin melihat dulu bagaimana kondisi kalian saat ini dulu. Apalagi tadi jam pertama Ibu lihat kalian olahraga. Diisi dulu. Segera maju ke depan, tempelkan. Tidak usah nunggu teman. Yang mana? Kalian tempelkan posisi itu. Maju. Coba langsung. Sejumlah 34 siswa tak? Ya, terus. Nggak usah langsung tempel, nggak apa-apa. Yuk, langsung ke depan.
Kanan musuh. Dan semua ya. Kemudian di sini masih banyak yang galau, sedih, malas, capek dan lain sebagainya. Yang senang alhamdulillah sudah banyak. Tapi sebelum ibu melanjutkan, ibu ingin merubah atau ibu ingin dalam diri kalian nanti yang pertamanya sedih, galau, capek, malas, ngantuk dan lain sebagainya, semoga bisa berubah di senang. Tapi sebelum ibu melanjutkan, ibu ingin mengecek kembali kesepakatan kelas hari ini di kelas 12 IPB ya Pak. Sudah sering toh ada kesepakatan kelas? Yang pertama apa? Kalian sepakat itu? Yang kedua? Tidak boleh main HP saat belajar. Berarti artinya dimasukkan dulu. Kecuali nanti kalau disuruh oleh guru. Yang ketiga? Tidak boleh tidur. Sepakat? Terus apa lagi? Apa? Oh, tidak boleh berisik saat guru menerangkan. Mesti ada yang berisik di sini. Terus sepakat ya? Tadi ada berapa? 4. 1, tidak boleh makan minum. Tidak boleh bermain HP. Tidur. Itu tujuannya buat apa toh? Bagi untuk bu guru atau untuk kalian? Ya. Berarti dari kesepakatan kelas sudah disepakati. Kita lanjutkan. Sebelum dari pembelajaran perencanaan karir masa depan, ibu ingin memberi sedikit istilahnya kayak ice breaking biar kalian relax dulu. Boleh kalian bersandar pada tempat duduk kalian masing-masing. Bersandar ya, bersandar dulu. Kalian relax dulu. Relax, dengarkan apa yang ibu beri instruksi yang ibu sebutkan nanti. Yang pertama, kalian relaxkan dulu, tubuh semua relax. Sende beban ibu melihat tadi ada yang galau, ada yang ngantuk, ada yang capek, malas, relaxkan dulu. Wes relax, tubuh benar-benar relax. Kayak di rumah kalian relax sekali, duduk nyantai dan lain sebagainya. Ayo relax. Setelah itu rasakan relax itu dari kepala sampai otot di leher, sampai di bahu, sampai pasar lagi. Tarik nafas lagi sampai di ujung kepala, sampai bawah, di leher, di tangan, pasar lagi, sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki kalian. Coba nanti rasakan saat kalian menarik nafas. Kalian lakukan lagi. Dalam pernapasan itu kalian sampai rileks dari kepala sampai hidung, di telinga, di leher kalian, di pundak kalian, di lengan kalian, sampai di ujung kaki kalian. Kalian tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, lepaskan lagi. Tarik nafas lagi sampai di ujung kepala, sampai bawah, di leher, di tangan, hembaskan lagi sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki kalian. Coba nanti rasakan saat kalian menarik nafas. Kalian lakukan lagi. Dalam pernapasan itu kalian sampai rileks dari kepala sampai hidung, di telinga, di leher kalian, di pundak kalian, di lengan kalian, sampai di ujung kaki kalian. Kalian tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Kalian jangan sampai pikiran kalian mengembara kemana-mana, tetapi tetap fokus saat kalian tarik nafas, rileks dalam tubuh kalian, terus kalian hempaskan lagi sambil kalian sampai rileks, beban dalam tubuh kalian hilang. Coba tarik nafas lagi, lebih panjang lagi. Hempaskan, pejamkan mata, ayo, pejamkan mata, relax. Tarik nafas lagi. Tarik serileks mungkin, permasalahan dalam diri kalian bisa hilang biar kalian relax dulu. Tarik nafas terus. Rasakan tarikan nafas itu, terus kalian keluarkan hingga rasanya sangat hangat.
dalam kepala kalian, di benak kalian, di leher kalian, di bahu kalian, tangan kalian, di kaki kalian sampai bawah itu sampai rileks. Rasakan itu. Terus tarik nafas coba hingga rileks, hempaskan lagi. Ya, kalau udah, buka mata kalian, tersenyum pada diri kalian sendiri. Senyum. Senyum ini untuk kalian biasakan untuk diri kalian sendiri. Kalian biasanya ke diri kalian mengeksplorasi enggak? Untuk suruh ini terus itu enggak? Untuk hari ini tadi menghadiahkan untuk diri kalian sendiri enggak? Belum sepenuhnya. Tapi setidaknya kalian bisa rileks. Bisa. Berarti yang tadi masih sedih, apakah bisa berpindah ke senang? Belum. Kalau belum, nanti bisa ibu tetap memfasilitasi kalian dalam segala bimbingan klasikal, bimbingan yang ibu sampaikan ini. Nanti kalau kan ada bimbingan konseling individu dan konseling kelompok, ibu tunggu di ruang BK kalau ada masalah apapun. Tapi setidaknya yang tadinya mungkin galau dan lain sebagainya, nanti kalau di rumah menjumpai aku angel, aku emosi, aku ada masalah, kalian gunakan teori stop tadi. Relax sebentar, tarik nafas, keluarkan. Itu setidaknya akan mengurangi kegalauan, keanyelan kalian dan lain sebagainya. Itu semoga bisa diterapkan. Ibu lanjutkan ya. Dalam pembelajaran hari ini ibu akan membahas tentang perencanaan karir untuk masa depan kalian. Di situ nanti dalam 1 jam pembelajaran ini kita akan berbicara tentang permasalahan karir masa depan. Adapun tujuannya biar kalian nanti bisa memahami apa pentingnya karir untuk kalian itu. Terus langkah-langkah untuk menuju karir yang akan kalian pilih itu apa saja. Kalian bisa memodifikasi dari memahami dan mengetahui penting-pentingnya langkah itu, terus kalian laksanakan menuju karir masa depan kalian. Itu ya. Ibu lanjutkan. Di sini ada beberapa perasaan emosi yang akan kalian lihat. Mungkin diantaranya salah satunya yang kalian rasakan di sini ada toh? Ada mungkin ada pasti yang rom gitu kan? Ya. Ekspresinya saja. Ngato. Karena ini dalam Canva, mohon maaf, sebentar ya. Buka kecil kayak gini ya. Ini tujuan dari layar klasikal sudah ibu sebutkan agar memahami betul perencanaan tadi, langkah-langkah tadi sudah disebutkan. Yang selanjutnya apa itu karir? Ada nggak? Kalau kalian itu selain dari pengertian ini, karir itu apa toh sebenarnya? Siapa? Ada yang langsung karir? Karir adalah yang mau dicapai nanti di masa depan. ya, betul. Mbak Farah, ada lagi. Menurut kalian karir itu apa toh? Setelah saya lulus SMA saya bagaimana? Menurut kalian apa karir? Selain dari bacaan itu, menurut kalian sendiri karir? Ayo siapa? Ya, gimana? Perjalanan? Berjalan? Pekerjaan? Berarti setelah SMA mau langsung bekerja atau kuliah dulu atau kerja dulu? Kuliah, bekerja tadi betul. Sebagian itu karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang akan menjadi tujuan bagi seseorang individu. Karir itu nanti bisa kalian laksanakan. Mungkin sekarang baru masih SMA. Kalau bisa jangan langsung nanti baru SMA saya akan bekerja. Kalau bisa nanti kalian sebelum bekerja ada langkah-langkahnya. Lebih baik kalian yang pertama ini
Untuk mengetahui bagaimana kalian meniti karir sebelum langkah-langkahnya, kalian mengenali bakat potensi sedini mungkin. Bakatku itu apa toh? Potensi yang ada dalam diri saya itu apa? Sudah mengenali itu? Belum. Tapi mengenali orang itu sudah. Tapi untuk mengenali diri sendiri belum bisa. Sering kayak gitu enggak? Kenapa? Kalian mengenali diri sendiri kok malah sulit daripada mengenali orang lain? Kenapa? Kenapa? Gimana Mbak? Cenderung menilai orang lain, tetapi menilai diri sendiri kurang mampu. Sudah ada yang bisa menilai diri sendiri. Siapa toh aku? Belum. Sudah. Tadi aku sudah mendengar. Sudah. Siapa tadi? Kamu sudah bisa. Bakatmu di mana itu sudah tahu? Belum. Kalau bisa gini, orang itu jangan hanya ikut orang-orang lain saja, temanku, jangan ngalir saja. Punya prinsip sendiri. Aku adalah aku, sesuatu yang unik yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Jadi saya mempunyai potensi dalam diri yang berbeda-beda. Koncoku mungkin dia pintar omong, pintar gambar, tetapi aku tidak bisa. Tetapi aku memiliki kemampuan lain. Aku bisa di bidang menulis, aku bisa di bidang menggambar, mungkin aku bisa di bidang memasak dan lain sebagainya. Itu kenali dulu dalam diri kalian. Potensimu apa? Saat ini dalam waktu-waktu dekat ini kamu suka di bidang apa? Contohnya nanti kalau karir, ibu pernah dulu sempat memberi contoh. Kalau di suatu rumah sakit, itu ada beberapa pekerjaan. Apakah hanya dokter? Ya. Apa saja? Perawat, bidan, terus apoteker, terus resepsionis, fisioterapi. Ya betul, tukang parkir juga ada. OB. Tapi apakah kalian ingin bercita-cita atau profesi kalian tadi sebagai OB, tukang parkir? Ya. Pasti kalian akan menjadi orang dokter, bidan, perawat, fisioterapi. Orang kalau mungkin saya bidang bahasa itu Bu, saya ingin kuliahnya nanti mungkin di akuntansi, ekonomi itu juga bisa masuk rumah sakit. Bekerja di rumah sakit maksudnya itu nanti bisa di kantornya, atau mungkin saya ahli gizi Bu, ahli gizi tetap bisa masuk di rumah sakit nanti di bagian ahli gizi dan lain sebagainya. Jadi kalian berpikir itu tidak hanya saya kerja di rumah sakit ini Pak dokter, bidan, enggak, itu banyak sekali peluang kerja karir yang bisa masuk di instansi rumah sakit tersebut. Setelah mengenali bakat kalian, yang selanjutnya perencanaan karir, suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah, terfokus, di mana itu kalian berdasarkan potensi minat bakat dalam diri kalian. Jadi kalian harus mengetahui dulu minat bakat dalam diri kalian itu apa. Dari awal harus lebih tahu dulu minatku nendi, bakatku nendi, biar kalian nanti terarah mulai sekarang. Orang ini ngalir melu koncone lah, temenku dekat nanti mau ambil teknik sipil Bu, saya juga harus teknik sipil, enggak, sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kalian. Jadi jangan hanya ikut-ikutan arus saja, tetapi tunjukkan tadi aku Agus, aku akan bekerja di bidang, jadi nanti saya mengambil jurusan dan lain sebagainya. Tunjukkan itu bahwa kamu bisa untuk mewujudkan hal tersebut. Karena apa kita harus perencanaan karir? Karena dengan kita merencanakan sesuatu yang sudah pasti, itu pasti akan ada kesejahteraan. Tujuannya kita kuliah, sekolah, kan akhirnya bekerja. Bekerja itu untuk apa? Kesejahteraan. Nah, itu penting sekali. Jadi kalian rencanakan mulai dari sejak dini. Terus ini cara efektif untuk meniti karir. Rencananya tadi meliputi menyadari diri sendiri. Kalian sadar diri, aku piye toh? Aku itu bagaimana? Bakatku di mana? Menyadari kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Kenali diri sendiri sebelum mengenal orang lain. Ojo malah kesusu mengenal orang lain iso, tetapi mengenal diri belum bisa. Harus bisa itu. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan hidup. Tujuan hidup kalian apa toh?
Apa tujuan hidupnya apa? Ada yang tujuan hidupnya langsung pengen saya langsung menikah, Bu? Enggak. Apa tujuan hidupnya? Membahagiakan orang tua. Terus? Cari amal. Cari amal. Begal? Terus selanjutnya? Apa lagi? Mencari? Uang. Terus? Enggak apa-apa, tujuan hidup mencari uang, enggak apa-apa. Bermanfaat bagi orang lain. Terus? Sukses? Sukses muda? Sukses usia muda. Terus selanjutnya penyusunan program pendidikan. Nah, itu penting sekali. Mulai sekarang kalian susun dulu pendidikan apa yang akan kalian tempuh sebelum kalian bekerja. Terus lagi selanjutnya langkah-langkahnya ini untuk mencapai karir kalian, memikirkan rencana karirnya terlebih dahulu. Kalian pikirkan dulu karir mungkin nanti bingung kuliahnya nanti di bidang apa. Seperti saya ingin seperti atau saya memiliki cita-cita bekerja di perusahaan. Berarti dari perusahaan itu kan seperti yang dicontohkan tadi rumah sakit, di situ banyak dari jurusan apapun. Perusahaan juga banyak sekali. Yang kedua, tinjau bakat dan kemampuan dalam diri tadi. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir. Karir itu banyak sekali. Jadi kalian melihat karir jangan hanya pekerjaan yang ada di area sekitar kalian. Kalau kalian membuka luas, karir itu banyak sekali. Toh tidak hanya di daerah kita, di luar tuh banyak sekali karir yang akan bisa kalian tuju nanti. Terus bandingkan keterampilan yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Itu kita bandingkan dulu keterampilan kita sesuai enggak. Dan kalau tidak sesuai, alangkah baiknya saya mengambil karir yang sesuai dengan minat dan bakat yang ada dalam diri saya. Terus kembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang akan kita pilih itu tadi. Terus yang selanjutnya lewat pendidikan, kita dengan pendidikan mempunyai tujuan karir pekerjaan yang telah akan kita buat. Yang utama sebelum menuju suatu karir tadi, pendidikan itu yang utama. Dari SMA kalian targetnya ke mana? Kuliah S1, D3 atau S3? S1 dulu, S1 terus S2, terus nanti S3. Alhamdulillah. Tuh, kalian kalau bisa di benak kalian itu, meskipun perempuan itu sangat penting karir buat kalian, apalagi kuliah. Toh gini, dengan kalian kuliah, insya Allah nanti kalian mendapatkan pekerjaan setara lebih tinggi. Nek podo-podo lulusan SMA, wong toh yang bekerja di pabrik itu juga dia tetangga saya lulusan S1 itu di pabrik itu, Bu. Tetapi tetangga saya lulusan SMA juga di pabrik itu, Bu. Nah, itu kan jabatannya beda toh. Bedanya gimana? Ya, betul. Terus gimana? Kemungkinannya gimana? Ya apa ya? Itu bisa lebih dari karyawan lain. Ya, terus? Tapi kalau yang boleh itu kan teman-teman bisa Iya. Terus kalian disampaikan teman-teman kalian tadi, dia menyampaikan dia sama-sama berangkat dari rumah, tetapi dia di posisi di perusahaan tersebut dia bisa di HRD-nya atau bahkan dia bisa jadi manajernya ya iso. Sedangkan yang temanmu SMA, tetangga yang SMA itu juga masuk ke perusahaan, tetapi dia sebagai pekerja. Dari situ sudah mudah tahu nanti perbedaan nanti bagaimana kalau kalian memiliki ijazah dengan kalian hanya dengan lulusan SMA sama-sama masuk di pabrik, contohnya pabrik Legos itu. Tetapi kan podo-podo mlebu gapurane nanti belok arahnya kan juga berbeda. Selain itu pas tanggal 0 mau ke tanggal tua nanti masuknya rekening, di rekeningnya tuh keluarnya saldonya saldonya juga akan berbeda. Meskipun seragamnya podo-podo ireng putih, tapi kan nanti dari pendapatan, dari posisi juga akan berbeda.
Terus ibu lanjutkan lagi. Ibu lanjutkan yang selanjutnya. Ini tadi sudah meminta nasihat dari beberapa sumber. Penting sekali nasihat itu dari beberapa orang yang ahli. Contohnya kalau kalian seusia kalian kan nasihat dari orang tua. Kalau orang tua menyarankan kalian, "Dok, Mas, kuliah sih di bidang ini dengan jurusan ini," pasti orang tua sudah memiliki gambaran nanti kedepannya bagaimana. Kok ternyata berbeda Bu dengan yang apa saya inginkan? Yuk disampaikan, mumpung kalian belum lulus ke SMA, sampaikan dulu keinginanmu yang apa, jurusan yang ingin kamu ambil apa, di universitas mana, itu sampaikan ke orang tua. Yang pertama jogo-jogo untuk nanti kaitannya dengan biaya. Terus nanti di sana nanti kalian ngekos apa Lajo? Lajo, mau kuliah di mana? Lajo. Solo. Ada yang jauh? Di mana? GM, amin. Itu pasti kan Lajo. Terus kaitannya biaya apa saja berarti? Makan. Terus hidup. Tadi? Bayar kos. Terus? Ya SMA kan nggak bayar. Waktu kuliah nanti bayar nggak? Bayar UKT. Itu kan penting sekali dikomunikasikan dengan orang tua mulai sekarang. Jadi ojo nek wis baru lulus SMA kalian baru bilang, itu kasihan orang tua. Kemarin ibu pernah memberi informasi tentang KIP kuliah, sudah dipahami? Belum. Ada yang berminat dengan KIP kuliah? Siapa? Ada yang bisa menerangkan sebentar manfaat KIP kuliah? Coba. Sewaktu kamu sedikit. Gimana? KIP kuliah itu diberikan tunjangan untuk semester dan uang Saku, betul. Terus di apa itu ada bimbingannya. ya. Kalau nggak salah 700. Terus ada yang menambahi dengan KIP kuliah bagaimana? Ada yang pengen nambahi? Semua tangan kalian dengan membaca KIP kuliah gimana? Ya, tadi? Enggak? Ada yang tahu lagi? Oke, dengan kamu membaca kemarin KIP kuliah gimana Mbak? Sudah membaca? Tadi siapa? Gimana? Gimana? Bantu dari pemerintah gimana? Universitas. Terus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu. Syaratnya dari kelurahan. Terus itu untuk keluarga ya. Apakah semua bisa? Bisa, tetapi ada persyaratan dari jumlah gaji dibagi dari anggota keluarga, ada persyaratannya toh. Terus dari keuntungan KIP kuliah sendiri, kamu kalau seandainya masuk itu sangat membantu dan akan berencana itu. Enggak, belum. Swasta. Oh ya, ini temanmu ada yang menyampaikan, tidak Bu, mau ingin masuk swasta. Gak perlu kecil hati gini, swasta itu juga banyak yang bagus. Yang bahkan sampai dia lulusan swasta, dia bisa menjadi pegawai, bisa duduk di suatu perusahaan di posisi yang tinggi, itu juga banyak sekali. Tetapi KIP kuliah itu juga bisa digunakan hanya tidak di PTN saja, di PTS juga bisa, tetapi tergantung kuota PTS tersebut. Biasanya lebih banyak untuk kuota yang PTN, gitu ya. Terus ini rumus dari memilih karir itu, kalau bisa kalian ada bakat, juga ada keinginan atau tujuan, juga ada tergantung dari lingkungan dan visi misi pandangan kalian ke masa depan kalian itu. Terus ini tadi yang bakat artinya apa, karir apa sudah disampaikan tadi. Bakat yang ada dalam diri kalian, 2P itu perasaan yang ada dalam diri kalian. Terus yang lingkungan itu juga akan mempengaruhi diri kalian, lingkungan masa remaja kalian itu mempengaruhi
akan nanti kemana kalian lulus atau karir kemana itu juga terpengaruh dari lingkungannya. Lingkunganmu udah males, orang udah belum sekolah, ya kamu akan terbawa itu kalau kalian tidak bisa menjaga diri, mengubah keinginan kalian menjadi yang lebih baik lagi. Juga ada visi pandangan kalian, visi ke depanku kemana setelah dari lulus SMA, kuliah, akan bekerja di mana itu ditata mulai dari sekarang. Nih, ada pilihan dari ini kalian mau kemana setelah lulus SMA nanti. Yang ingin melanjutkan kuliah, siapa? Ibu ingin tahu? Ayo, yang melanjutkan kuliah. Terus? Gak apa, mau dari KIP kuliah juga bisa. Alhamdulillah banyak. Yang ingin langsung bekerja. Double, kuliah dan bekerja. Terus yang ingin langsung nikah, siapa? Tadi kok kerja orang menunjukkan diri, terus kerja orang menunjukkan diri, menikah tapi diam dulu. Ada yang sudah ditunggu Pak Lurah, Pak Camat. Siapa tahu sekarang kan Pak Lurah, Pak Camat, sekarang muda-muda loh. Oh di desamu berarti ada yang malah apa kawan-kawan itu anak-anak muda banyak sekali. Terus selanjutnya pengacara, Ibu Ara tidak sebagai itu. Pengacaranya maksudnya pengacara dan banyak acara. Nek pengacara tenanan alhamdulillah, tetapi harus kuliah di hukum. Gak ada loh yang nomor 4. Mungkin ada yang pengen, Bu saya tidak kuliah tetapi ingin kayak pelatihan khusus nanti akan keluar negeri. Ada di sini berapa? Ada. Terus kamu semua memilih. Banyak opsi. Ya, mungkin nanti setelah ini ada pencerahan kamu tetapkan dulu. Terus ini ada video mengapa kalian sebentar. Ditanya siapa yang mengacara? Kenapa? Ini beberapa video di sini. Ada beberapa cara tim memilih kuliah. Itu pernah podcast dengan Semando TV dengan salah satu angkatan kalian juga. Kalian nanti bisa dilihat di share di grup kalian nanti. Semando TV ini bagaimana cara memilih kuliah yang tepat. Itu salah satunya. Terus di sini nanti juga ada terkait tentang kata sinyalnya kurang mendukung. Maaf, ini sebenarnya ikut tampilkan. Ini yang kurang mendukung. Saya copy dulu ya, satu ya. Kalau di sini sudah ada yang melihat yang ini belum? Akhirnya dulu sempat di-share tiap sekolah-sekolah loh, tiap kelas-kelas kan. Ini mungkin kita kasih saja yang tadi karena kurang mendukung. Nanti bisa kalian lanjutkan. Kalau semua doa. Dan nanti saya bisa saja ya di grup kalian langsung saja ya beberapa itu. Ini terus yang lanjut saja. Ibu ingin dari materi yang Ibu sampaikan sebelum Ibu menyelesaikan atau memberikan
tugas atau bukan tugas, istilahnya kalian apa yang kalian dapat, coba nanti kalian terapkan atau kalian buat dalam suatu hasil atau yang ingin kalian buat bisa berupa yang pertama nanti mind mapping, kalian buat gambar, kalian menceritakan kalian setelah dari lulus SMA itu perjalanan karir kalian bagaimana, itu kalian buat di situ. Terus juga kalian bisa kalau ingin menggambar di poster juga boleh, membuat video langsung, kalian rekam langsung nanti dikirimkan ke nomor ibu atau di grup kelas, atau bisa berupa artikel atau tulisan tangan. Ibu harap kalian bisa membuat itu tadi. Sebelum ibu melanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini bisa kamu bagikan. Silakan dokumen kalian. Ibu kemarin melihat dari apa yang sudah ibu pernah mengirim Google Form, di mana ada gaya belajar di situ toh. Gaya belajar kalian ada yang estetik, ada yang logik, ada yang visual. Ini kalian sesuaikan dengan apa yang ingin kalian kerjakan. Ada yang sisa kertasnya? Sabu. Ini butuh Oh, sini ini temannya belum. Yang belum, temannya belum. Gak ada yang salah, itu pekerjaan dari kalian sendiri. Itu dari diri kalian sendiri. Saya yang salah. Yang dibuat sekarang, yang langsung video rekam siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang video langsung rekam saja nggak apa-apa. Yang dibuat dan ini langsung ditulis. Boleh, isi boleh. Kasih nama. Terus yang berarti kan ini ibu membebaskan kalian boleh mengeluarkan HP, yang karena ada yang mulai rekaman tadi boleh, yang rekam tadi boleh. Ya segera fokuskan dalam pekerjaan kalian. Di sini. Kalian lihat tadi laporannya gimana? Kalau yang ingin gambar langsung gambar di situ. Yang mau pinjam ini boleh. Kalau nggak bawa boleh pinjam ini nanti kembalikan ke orang sini. Itu nanti kalian setelah lulus SMA mau kemana, boleh kalian di situ. Terus dikasih cabang-cabang. Bebas, tidak ada yang salah, tidak ada yang menyalahkan. Itu karena perencanaan karir untuk kalian diri kalian sendiri, tidak ada yang salah. Pakai perencanaan boleh, perjalanan boleh, pakai ya nggak usah ragu kalau mau pinjam, boleh. Ya sambil mengerjakan, ibu akan mengirimkan video tadi. Kalian boleh melihat sambil melihat video yang ibu kirimkan di grup kelas kalian.
video sudah selesai, nanti langsung seandainya sudah langsung dikirimkan ke nomor saya. Oke ya. Ini saya kirim di grup kalian, grup IPB. Nanti kalian pelajari atau boleh sambil ini kalian pelajari dan tak lupa apa yang ibu sampaikan tadi. Kalau masih ada yang kebingungan atau saya bingung menentukan karir, datang ke ruang BK, kita bisa konseling dengan ibu individu maupun bimbingan kelompok bersama dengan tempat kalian yang sudah memahami dengan yang belum memahami, kita saling berkomunikasi dan konseling. Gimana? Terus itu tidak ada catatan yang baku, itu bebas dari keinginan kalian. Itu boleh. Ayo, tidak ada yang salah. Di sini. Si Rara tak kirim. Oke. Dalam waktu 10 menit bisa? 10 menit. Gus. Ada sketch. Gak apa-apa, yang mulai rekam jangan diganggu. Baca lo. Orang tak ngomong. Mulai sekarang belum terlanjur sama dan Bapak boleh kalau tidak harus begini solusinya, coba kamu yakinkan nanti kok untuk enggak jadi coba kamu pahami apa yang menjadi pendapat kamu. Bapak akan bertanya, ini saya pilih ini berarti saya nggak bisa nilai. Dananya di mana ada kan? Diam. Saya akan tampil di hadapan umum. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Ya udah langsung kirim saya Bapak. Sudah. Tidak ada baku. Itu sesuai dengan improvisasi kalian. Pak. Bagi yang sudah. Silakan. Udah belum? Belum. Saya belum apa di sini. Ya. Ini sambil berarti sambil ibu tampilkan yang ibu sampaikan. Terima kasih. Kalian boleh fokus ke pekerjaan kalian sambil melihat ini juga boleh. Tugasnya tadi sudah ibu sampaikan juga. Ya udah langsung dikumpulkan ke depan. Ini tanda tangannya. Nanti dulu dikerjakan yang pekerjaan itu dulu. Selesaikan dulu. Ya kalian fokuskan ke isinya. Gambar sebagai tambahan. Posisi gambar diperjelas juga alhamdulillah. Sudah ada yang ngirim ke saya? Tadi yang video? Yang penting Pekerjaan apa? jawabannya ini tadi disampaikan dulu. Itu nanti. Oh.
Ini mas. Ada video mas. Ini nanti. Lihat ada satu teman kalian yang sudah sampai selesai mengirim video. Ini ada contoh dari teman kalian. Sudah. Ayo sudah diselesaikan. Sudah dikumpulkan? Itu di UNS juga bisa. Siap. Ibu tayangkan sudah izin dari teman kalian, salah satu teman kalian. Ini hasilnya. Banyak kali. Sini aja, sekarang. Ini teman kalian bisa kamu secara live langsung di depan gini, mengajak temanmu langsung. Berani ya? Nih, di sini teman kalian ingin memberi contoh. Karena ini tadi maaf ibu tadi bikin hasilnya ketinggalan. Ini langsung teman kalian. Seperti apa yang kamu tadi sampaikan ke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Terjadi Sukadana dari kelas 12 bahasa. Perencanaan karir saya setelah lulus SMA Negeri 1 Random, saya ingin berkuliah di Universitas 11 Maret di Fakultas Ilmu Komunikasi. Langkah-langkah saya setelah itu saya ingin bekerja sebagai wartawan. Langkah-langkah saya dalam mewujudkan cita-cita saya adalah belajar giat dan sungguh-sungguh. Kendala yang mungkin saya hadapi adalah public speaking. Saya akan berusaha mengatasi tersebut dengan belajar public speaking dan lebih berani saat berbicara di hadapan umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas
Mas Septian tadi ada kendala public speaking, tapi sudah menemukan solusinya apa? Lebih belajar lagi dan kuliah ini UNS ambil ilmu komunikasi untuk mencapai tujuannya yaitu sebagai wartawan. Berarti kan apa yang dia susun kan jadi wartawan, dia mengetahui kelemahannya apa tadi, public speaking-nya kurang, dia pengen belajar di hal tersebut. Terus yang selanjutnya dia pengen kuliah yang menunjang di public speaking yaitu ilmu komunikasi. Akhirnya dia ingin menjadi wartawan. Itu kan sudah jelas tahu tujuannya apa, kendalanya apa, dia bisa menyelesaikan dengan apa di situ. Terus kita semoga apa yang dicita-citakan Mas Septian dapat terwujud. Amin. Apresiasi tepuk tangan untuk semoga apa yang disampaikan, apa yang dicita-citakan Mas Septian terwujud ya. Amin. Dan terus dikumpulkan sambil apa kertas yang ibu bagikan tadi, ibu tunggu hasilnya ini tadi. Ini sudah ada contoh beberapa yang sudah disajikan teman kalian. Ini dulu, ini juga teman kalian membuat perencanaan karir juga sudah selesai. Saya duduk dulu sebentar. Terus ada beberapa yang sudah menyelesaikan, ada yang lewat puisi juga, ada yang lewat tulisan tangan, aplikator, ada yang membuat mapping juga sudah selesai. Nanti segera dikumpulkan bagi yang sudah. Terus ada satu lembar lagi, Setia. Ada satu lembar lagi yang sudah ibu bagikan, kalian isi dulu, di mana itu refleksi diri dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Sebentar, itu diisi. Kalian centang, ya kalian centang di situ. Nanti kalian kumpulkan ke depan. Sebelum itu ibu ingin semuanya fokus dulu di atas pengetahuan tentang apa yang dimaksud pengertian perencanaan karir tadi apa? Bagaimana perencanaan karir? Gimana Bapak Farah, karir? Bapak Farah, perencanaan karir gimana? Ya betul sekali. Kalau langkah-langkahnya ya betul sekali. Kalau langkah-langkahnya bagaimana untuk refleksi hari ini tadi? Seperti contohnya apa langkah-langkahnya? Apa? Mengenal tadi? Mengenal kemampuan diri sendiri, terus gimana? Gimana? Mengenal potensi dalam diri, terus memahami. Jangan lupa sekali lagi pesan ibu, kalau ada apa-apa datang ke ruang BK, bisa konsultasi secara individu maupun kelompok, atau bisa dengan via WA. Terus karena ini pembelajaran jam terakhir ya, dirapikan sambil satu nanti pimpin doa. Dirapikan dulu. Tadi sudah Mas Agus dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wisnudana dari kelas 12 Bahasa. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Andong, saya ingin berkuliah di Universitas 11 Maret di Fakultas Ilmu Komunikasi. Setelah lulus, saya ingin bekerja sebagai wartawan. Untuk mewujudkan cita-cita saya akan belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh.
Kendala yang saya miliki adalah public speaking. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya akan belajar public speaking dan berani tampil di hadapan umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kursiyono. Saya dari kelas 12 IPB bahasa. Saya setelah lulus dari sekolah SMA Negeri 1 Andong, saya akan melanjutkan sekolah bahasa Jepang. Saya berkeinginan mengangkat derajat orang tua saya. Kendala saya mungkin saya agak susah memahami bahasa asing. Saya akan mengatasi kendala tersebut dengan sekolah Jepang dan bergiat belajar. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.